Inilah taman bermain ajaib bernama Wonderland. Taman bermain ini dipenuhi dengan berbagai wahana ajaib yang dikelola oleh para binatang. Di antaranya ada Boomer, Peanut, Greta, Steve, Goose, dan Cooper. Tugas setiap hewan berbeda-beda, tapi yang paling spesial di sini adalah Peanut. Dia merupakan seekor monyet yang bisa menciptakan berbagai wahana, hanya menggunakan imajinasinya saja. Dan mengejutkannya lagi nih cuy, semua imajinasi yang Peanut dapat merupakan bisikan dari seorang anak bernama June Bailey. Dia saat ini sedang seru bermain menggunakan semua boneka binatang yang ada di Wonderland bersama sang ibu. Baik June ataupun ibunya sama sekali tidak mengetahui nih jika binatang, wahana dan cara bermain mereka menjadi hal yang paling nyata di Wonderland. Malam pun tiba, setelah puasa harian bermain-main, ayah datang meminta ibu dan anaknya untuk tidur, sebab besok mereka harus beraktivitas kembali seperti biasa. Akan tetapi itu semua tidak berlaku bagi June. Dia mempersiapkan desain wahana yang akan dia, Banky, dan teman-temannya bangun, menggunakan berbagai macam barang bekas bersama-sama di halaman rumah. Ini menjadi wahana pertama yang bisa terwujud setelah June membayangkan berbagai wahana menggunakan imajinasinya. Dan bocah yang akan menguji wahana ini adalah June dan Banky itu sendiri. Pertama-tama sebuah gerobak reot telah mereka siapkan di atas genteng rumah. Dari situ gerobak lalu meluncur melalui beberapa rintangan sampai akhirnya berputar 180 derajat dan berhenti di salah satu halaman tetangga. Lalu setelah banyak perhitungan dan prediksi, June pun memulai uji coba wahana ciptaan para bocah. Pada awalnya semua berjalan sangat lancar, tetapi saat gerobak melintasi lingkaran 180 derajat, tiba-tiba jalur mulai hancur dan membuat gerobak keluar dari trek memasuki jalanan kota. June masih tetap tenang, ia bisa menghindari beberapa mobil dan meminta Banky untuk menarik tuas rem. Naas, tuas yang cuma terbuat dari kayu sapu 3000-an harus patah, membuat gerobak terus melaju ke hadapan sebuah mobil truk yang sedang melaju. Setelah berpikir tenang, June kembali meminta Banky untuk mengubah arah gerobak dan mereka pun berhasil selamat dari musibah tersebut. Semua kekacauan barusan membuat beberapa pihak kepolisian dan orang-orang yang merasa dirugikan datang ke rumah June untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Ibu dan ayah juga diperingati agar mengawasi June lebih ketat lagi, karena jika June kembali membuat kesalahan, dia akan dikirim ke sekolah militer Korea Utara. Nah, bukannya diomelin atau nggak dikasih duit jajan, ibu dan ayah justru bangga dengan kejeniusan June yang bisa membuat wahana seadanya. Lalu, kali ini mereka akan membantu June membuat wahana bersama-sama dengan catatan tidak merusak atau merugikan siapapun lagi. Sayang dibalik semua kebahagiaan mereka bertiga, setelah beberapa tahun, rupa-rupanya ibu sedang mengidap penyakit kronis yang membuat hidup beliau tidak akan bertahan lama. Dan karena tidak mau menyia-nyiakan waktu yang tersisa, ibu pun siap melakukan apa saja untuk menciptakan kenangan terindah bagi anak dan suami tercinta. Beberapa hari kemudian, ibu mendapat kabar jika ada seorang dokter dari rumah sakit yang jauh ingin menjadikan ibu sebagai pasien percobaan agar dia bisa sembuh. Namun, itu semua membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi selama ibu pergi, June diminta untuk tetap tegar menghadapi segala kemungkinan terburuk. Semenjak hari itu, api kebahagiaan di dalam diri June redup. Senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya hilang. Dan June kini mulai menghentikan hobinya bermain dengan semua bonekanya, termasuk teman-temannya. Malam hari, June dan ayah kedatangan bibi dan paman yang berkunjung untuk bermain bersama June menggunakan Wonderland. Akan tetapi, semua mainan itu justru membuat June mengingat saat-saat bahagianya bersama ibu, yang menyebabkan June marah campur sedih. June pun dengan emosinya membuang desain Wonderland ke perapian. Sisa tanda tangan ibu di dalam desain Wonderland kemudian terbang melalui cerubung asap. Keesokan hari, ayah memaksa June untuk ikut persami yang diadakan oleh sekolahnya. Awalnya June menolak, mengingat ayah yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau ditinggal sendirian. Akan tetapi, ayah memaksa June karena mungkin cara ini bisa mengembalikan semangat June dan membuatnya bahagia seperti sebelumnya. Namun, baru seperempat jalan, June tiba-tiba merasa risau dengan keadaan sang ayah yang ditakutkan membuat banyak kekacauan di rumah. Oleh karena itu, June memaksa Banky untuk berpura-pura mabuk dan muntah agar di sekolah terpaksa berhenti. Rencana June berhasil, sekarang dia tinggal pergi berjalan pulang mengikuti jalan raya untuk sampai di rumah. Setelah beberapa langkah tanpa sengaja, June melihat tanda tangan milik ibunya yang ada di desain wahana Wonderland terbang menghampiri June. Nah, potongan kertas bertanda tangan ini seolah-olah mengajak June agar mau mengikutinya masuk lebih jauh ke dalam hutan. Dan tanpa June sadari, kini ia berada di dimensi lain. Betapa terkejutnya June saat ia mendapati sebuah wahana terbengkalai yang mirip dengan gerobak ciptaannya.
Jun dengan penuh rasa penasaran coba untuk menaiki wahana tersebut. Lalu tanpa sengaja ia melepas pengait dan membuatnya bergerak, hingga membawa Jun sampai ke Wonderland yang nampak tidak aktif lagi. Semua yang ada di sini sama persis dengan imajinasi dan desain yang pernah Jun dan ibu buat, mulai dari wahana bermain sampai hewan-hewan pengelola. Tetapi bedanya di atas Wonderland ada sebuah awan badai yang seharusnya tidak pernah ada. Buruknya lagi, para hewan saat ini sedang mengalami penyerangan dari boneka souvenir bersenjata. Boneka-boneka itu terus mengejar Steve yang dijadikan sebagai umpan, lalu dimasukkan ke dalam roket yang kemudian diterbangkan oleh Greta. Setelah berhasil menghabisi beberapa boneka, serta tidak sengaja menemukan potongan kertas bertanda tangan yang menjadi desain Wonderland, Greta dan kawan-kawan baru menyadari kalau Jun adalah manusia yang menciptakan seluruh Wonderland, termasuk keberadaan para hewan. Boomer lalu bercerita asal-muasal keadaan buruk ini terjadi. Sekitar beberapa bulan lalu, mendadak Clockwork Swing atau sumber energi yang menghidupkan Wonderland padam. Hal tersebut kemudian membuat badai kegelapan muncul dan memberikan energi buruk ke semua boneka souvenir di Wonderland. Peanut yang menjadi penanggung jawab Wonderland coba untuk menghidupkan Clockwork Swing. Naas aksinya tertangkap oleh para boneka dan membuat Peanut menghilang secara misterius. Di ujung cerita, tiba-tiba beberapa boneka kembali datang untuk melakukan penyerangan menggunakan salah satu wahana. Beruntung berkat kerjasama, mereka berhasil menumbangkan wahana dan beberapa boneka. Selanjutnya, Greta segera membawa Jun dan kawan-kawan menuju Clockwork Swing dengan harapan kalau Jun mampu menghidupkan mesin itu kembali agar Wonderland bisa kembali mengaktifkan seluruh wahana. Setibanya di sana, Jun merasa kebingungan dengan desain Clockwork Swing yang jauh lebih besar daripada buatannya. Dan buruknya lagi, potongan desain Wonderland tiba-tiba tertiup angin, membuat mereka berupaya untuk mendapatkan kembali. Di tengah pengejaran, kembali muncul para boneka yang menyerang menggunakan kembang api raksasa. Sialnya, Jun harus terjebak di antara reruntuhan. Ia juga bertemu dengan salah satu boneka yang membuatnya terjatuh. Melihat Jun dalam bahaya, Boomer coba buat melemparkan sebuah payung kepadanya, dan itu berhasil mendaratkan Jun dengan selamat sampai ia tiba di tempat lain dari Wonderland. Tempat ini merupakan salah satu wahana imajinasi Jun bernama Zero G, wahana yang menjadikan setiap orang bisa melayang dengan leluasa tanpa ada medan gravitasi di dalamnya. Secara tiba-tiba, Jun juga mendapati sebuah rumah warna-warni. Lalu saat Jun menghampiri rumah itu, tidak disangka-sangka Peanut berada di sana selama ini. Peanut lalu menjelaskan kalau dirinya sempat berhasil melepaskan diri dari para boneka. Namun saat ia kabur, justru membuatnya terjebak di sini. Peanut juga tidak memiliki keinginan buat kembali lagi ke Wonderland, dikarenakan dia sudah tidak mendapat bisikan, juga spidol ajaibnya yang nampak tidak berfungsi lagi. Namun, Jun coba menyemangati Peanut dengan berkata bahwa dia dan ibunya lah yang selama ini menciptakan Wonderland. Mendengar kenyataan itu sedikit mengembalikan semangat Peanut. Akan tetapi, para boneka berhasil menemukan mereka, dan dengan sukarela Peanut mengorbankan dirinya lagi demi mengeluarkan Jun dari sana. Setelah berhasil keluar, Jun segera menemui kawan-kawan untuk memberitahu mereka mengenai Peanut yang masih sehat walafiat. Namun untuk menyelamatkan Peanut, mereka membutuhkan jembatan yang bisa menghubungkan Wonderland ke wahana Zero G. Tidak berpikir panjang, keesokan paginya, Jun langsung menaiki salah satu wahana raksasa yang ia kendalikan menggunakan tali mengikat ke tubuhnya untuk membuat jembatan tersebut. Selesai membuat jembatan, Jun baru menyadari kalau semua kejadian yang terjadi pada Wonderland merupakan kesalahannya. Munculnya awan badai dikarenakan kesedihan Jun. Ia takut kehilangan ibu yang mengidap penyakit kronis hingga membuat Jun harus kehilangan jati dirinya sendiri. Dan sekarang bukan waktunya untuk terpuruk dalam kesedihan. Jun dibantu hewan lain akan mengembalikan Wonderland seperti sedia kala. Langkah pertama adalah menaiki roller coaster dan melompati jembatan yang Jun buat semalam menuju Zero G untuk menjemput Peanut. Tapi karena semuanya belum naik, Boomer yang lebih dulu berada di roller coaster harus meluncur lebih dulu seekor diri. Tidak tinggal diam, Jun bersama hewan lain berupaya menyelamatkan Boomer menggunakan tali. Naas, aksi tersebut justru membuat mereka terpental sampai ke dalam hutan. Secara tiba-tiba, Jun dan kawan-kawan melihat rombongan boneka sedang membawa berbagai benda, termasuk Peanut yang diikat menuju lubang awan badai. Dari keterangan Greta, apa saja yang masuk ke dalam lubang tersebut akan sirna tanpa sisa. Mendengar kabar buruk tersebut membuat Jun berinisiatif akan pergi seorang diri sambil membawa spidol ajaib demi menyelamatkan Peanut. Diam-diam, Jun naik ke salah satu bebek-bebekan. Dari situ dia membiarkan tubuhnya terhisap ke dalam pusat awan badai. Lalu setelah berhasil masuk, Jun mendapati semua barang termasuk Peanut yang hampir dimusnahkan. Beruntung, Jun berhasil menghampirinya. Kemudian ia membisikkan hal apa yang harus dilakukan Peanut, seperti ibu dulu membisikkan sesuatu kepadanya.
Di samping keberhasilan Peanut dan Jun, saat ini kawan-kawan mulai terkepung oleh para boneka. Peanut pun segera membuat jalur untuk menyelamatkan mereka. Di saat yang bersamaan itu juga awan kegelapan mengejar untuk menangkap Peanut dan kawan-kawan. Beruntungnya Peanut mampu membawa mereka terus berseluncur sampai ke atas Clockwork Swing. Dan dari atas sana Jun baru menyadari jika satu-satunya cara menghidupkan mesin tersebut adalah membuat ukuran nama Jun di atasnya. Dengan menaruh kepercayaan pada Jun, Peanut menuruti rencananya. Ia mulai mengukir nama Jun bersamaan dengan hewan-hewan lain, menahan para boneka yang juga datang untuk menyerang. Jun, you ready? Okay, now begin! Hurry! Semua itu berhasil. Clockwork Swing mulai bekerja kembali, memancarkan cahaya terang yang mampu mengalahkan kegelapan, serta menghilangkan awan badai dari Wonderland. Begitupun dengan semua boneka souvenir yang sudah kembali ceria. Keberhasilan Jun dan kawan-kawan pun membawa kembali semua wahana yang pernah terhisap awan badai, serta menghidupkan Wonderland kembali. Pada akhirnya, Jun tetap tidak bisa tinggal di Wonderland karena ia tidak ingin meninggalkan ayah seorang diri di rumah. Jun pergi dengan meninggalkan pesan ke teman-teman bahwa mereka adalah Wonder in Wonderland. Dan Jun juga tidak akan pernah lagi membiarkan Peanut kehilangan bisikannya. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Jun berhasil sampai di rumah, lalu memeluk erat ayahnya sambil meminta maaf karena tidak pulang beberapa malam. Tapi yang aneh, ayah berkata kalau Jun baru pergi kurang dari 1 jam. Jun yang tidak terlalu memperdulikan perkataan ayah segera mengambil semua mainan yang sudah ia taruh gudang dan mulai membuat desainnya kembali. Beberapa hari kemudian, Jun dikejutkan dengan kedatangan ibu yang saat ini sudah nampak sehat walafiat. Pengobatannya sebagai pasien percobaan berjalan lancar. Jun nampak sangat senang, bahagia tidak kepalang dengan kembalinya sang ibu yang sangat ia cintai. Meski awalnya Jun merasa terpuruk bahkan membuat ia lupa dengan jati dirinya sendiri, tapi berkat pengalaman imajinasi yang ia rasakan di Wonderland membuat Jun sadar bahwa kita sebagai manusia seharusnya bisa menahan rasa sedih dalam diri agar tidak membuat diri kita sendiri merasakan dampak terburuknya. Bersedih atas kehilangan atau keadaan buruk orang yang sangat kita cintai sudah pasti kita rasakan. Akan tetapi kalau terlalu meratapinya, semua itu akan berdampak jelek pada diri kita sendiri dan membuat orang yang di sekitar ikut merasakannya. Beruntung sebelum Jun benar-benar terbawa kesedihan sampai mendalam, ia mendapat pengalaman misterius yang membuatnya bisa kembali semangat untuk menjalani hidup. Wonderland!